Potensi pertumbuhan Bank Rakyat Indonesia masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham BBRI bersama pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi Mas Rudi. Mas Luki, ini kalau kita bicara soal BBRI, bagaimana Anda melihat potensi pertumbuhan perseroan? Pada dasarnya BRI memiliki potensi yang cukup baik ya, karena dalam beberapa tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir, banyak sekali proses akuisisi yang dilakukan, mulai dari mengakuisisi dan reksa sekuritas, kemudian perusahaan asuransi, kemudian mengembangkan bisnis remitensi dan sebagainya. Itu menjadikan perusahaan ini memiliki, selain nilai fundamental yang cukup solid, memiliki nilai aset yang mengalami pertumbuhan, dan itu menjadi salah satu kata kunci utama mengapa dalam situasi seperti ini memang sebuah perusahaan itu harus mempertahankan nilai aset, justru harus memperbesar nilai aset. Nah, ini prospek yang cukup baik bagi BRI. Kemudian yang kedua, memang perusahaan yang saat ini sedang bersaing ya, kalau dikatakan bersaing dengan beberapa emiten sekelasnya seperti Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, yang memiliki backbone yang sama, yaitu perusahaan BUMN, kemudian dengan kapitalisasi yang hampir sama juga. Nah, itu saya kira ini saatnya BRI untuk berkompetisi dan dengan market share yang mendominasi, terutama untuk small medium enterprise atau bisnis menengah ke bawah untuk UMKM, itu menjadi salah satu keunggulan karena hampir 60% money flow atau peredaran uang yang ada di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan usaha kecil menengah, dan BRI ada di situ. Nah, itu prospek untuk Bank BRI. Dan ke depan mengenai proses restrukturisasi akibat dari POJK nomor 11 tahun 2020 yang mempersoalkan bagaimana relaksasi terhadap debitur terkait dengan COVID-19. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu tantangan, tapi saya melihat BRI mampu mengatasi ini karena proses restrukturisasi dilakukan dengan terstruktur, dan mereka memperhatikan mana saja perusahaan-perusahaan yang menjadi debitur yang memang benar-benar memiliki potensi untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebagai sebagai debitur ke Bank BRI sebagai kreditor. Mas Luki, tadi Anda mengatakan soal kompetisi, karena selama ini kan kita mengenal DNA-nya BRI itu adalah untuk kredit, misalkan untuk mikro ya, misalkan UMKM dan segala macam. Artinya ini naik ke level, mungkin istilah naik kurang tepat, juga harus bermain di sektor yang lain selain UMKM untuk berkompetisi, atau gimana maksudnya? Pertama, saya melihat BRI harusnya tetap ada pada sektor tersebut, karena memang kelihatannya sudah dirakit urat nadinya, kemudian seluruh organ bisnisnya itu di bidang tersebut. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah melakukan efisiensi. Misalkan saat ini bank-bank swasta itu sudah go digital, hampir dominasi organ bisnisnya, kemudian struktur bisnisnya itu sudah mengarah kepada digital banking. Nah, dalam rangka efisiensi. Nah, untuk itu menurut hemat saya langkah yang pertama yang harus dilakukan Bank BRI ini adalah satu, bagaimana melakukan transformasi dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas dengan transform ke model bisnis yang baru, bukan transformasinya bukan ke kelas yang berikutnya, misalkan merambah kepada kelas menjadi corporate banking, ataupun nanti lebih besar lagi menjadi bank yang memenuhi kredit-kredit dalam skala besar. Nah, saya kira itu langkah yang pertama yang dapat dilakukan sehingga Bank BRI tetap mampu mempertahankan kualitas posisinya, karena kan karena positioning tersebutlah dia kuat. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimana efisiensi dan efektivitas harus dilakukan, karena ini berkaitan dengan fundamental. Jangan sampai nanti ketika adanya transformasi pemberian jumlah dividen semakin mengecil. Okay. Jangan sampai nanti dengan adanya transformasi, jangan sampai nanti tidak melakukan proses akuisisi, justru akuisisi yang ditunda, atau justru tidak melakukan akuisisi lagi. Padahal tujuan dari harapan sebuah korporasi itu semakin waktu semakin memiliki nilai aset yang bertambah dengan cara apakah itu merger ataupun akuisisi, ataupun bagi investor mampu meningkatkan jumlah dividen. Oke.
Mas Luki, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali.